Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer ya. Tema atau judul games kali ini adalah teka-teki cinta ya. Kira-kira siapa yang membuatmu tidak nyaman ya untuk bisa menjawab teka-teki ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Cancer, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer. Teka-teki dari cintanya atau dari cintamu, kita lihat nanti sesuai energinya. Yang pasti di sini ada pertanyaan-pertanyaan ataupun mungkin banyak pertanyaan yang harus kamu jawab sendiri Cancer, ataupun dirinya yang harus menjawab. Ya, kira-kira apa? Kita lihat. Cancer. Cancer. Wah. Saya lihat di sini kamu merasa bingung Cancer. Saya harus berjuang yang mana? Memilih yang mana? Serasa sama-sama berjuang tetapi akhirnya pisah. Sama-sama berjuang tetapi ujung-ujungnya harus menyerah. Dimana saya lihat di sini kamu tidak ingin menyerah, tetapi keadaan yang harus membuatmu menyerah. Karena ego. Dia ego, kamu ego. Kamu kadang-kadang berpikir bahwa saya sudah mau berjuang, tapi dia mau berjuang tidak untuk saya sampai di titik akhir ini. Ataupun sebaliknya, dia merasa bahwa Cancer ini kok sudah berubah kepada saya. Mungkin dia sudah mempunyai yang lain. Kok sekarang kayak kurang greget, ataupun mungkin dingin. Sehingga dia merasa bahwa kamu itu sudah tidak menginginkannya lagi. Dia serasa bahagia bersamamu Cancer. Tetapi saat ini kamu memilih yang lain. Entah dirinya, entah dirimu ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Dan dia tahu kamu tidak bahagia bersama yang lain itu. Ataupun sebaliknya. Mungkin dia sudah mempunyai pasangan, pengganti dirimu, tapi dia serasa gak bahagia. Mumet aja, pusing aja, stres aja. Dimana ingin mendapatkan kenyamanan tapi malah mendapatkan pusing ya. Mendapatkan ketidaknyamanan. Bertopeng. Serasa hidupnya baik-baik saja atau hidupmu baik-baik saja. Di sini Cancer juga hampir mirip-mirip ya energinya ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Karena energinya mirip, bertopeng, palsu, menipu diri sendiri. Makanya dibilang teka-teki. Kamu udah tahu jawabannya tapi seolah-olah ada apa ya jawabannya ya, ragu ya. Jangan sampai saya tulis secara horizontal, vertikal nggak dapat.
Ini contoh ya, kalau teka-teki kan ada harus jawabannya simetris ya, pokoknya mengena gitu ya, antara vertikal dan horizontal. Di vertikal sudah, saya nyaman, tapi horizontalnya gimana? Orang tua, mungkin ada perbedaan agama, ataupun mungkin kondisinya bagaimana dengan yang lain. Saya dijudge, saya di ini, saya di itu. Dimana kamu sudah klop dengan orang ini, tetapi malah gak bisa bersatu. Kenapa? Perbedaan mungkin ya kasta, keuangan, visi misi juga. Orangnya, kamu keras sama keras, punya prinsip, tetapi terkoneksi, saling toleransi. Walaupun keras sama keras ya, tapi serasa kamu itu kayak macam jiwamu aja dirinya. Dia nyambung bersamamu walaupun mungkin banyak perbedaan, tapi serasa dirinya bisa mengimbangi energimu. Dan sebaliknya, kamu bisa mengimbangi energinya. Di mana saat ini mungkin kamu terhubung dengan orang lain yang kamu kayak tertekan, kamu menderita. Di mana kamu merasa bahwa saya harus mendapatkan kebahagiaanku juga. Saya harus pantas bahagia, tapi kok saya gak bahagia ya dengan orang ini? Kok saya bahagia dengan orang yang keras kepala? Sedangkan orang yang baik-baik ini kok saya gak bahagia? Yang sempurna lah, tapi saya gak bahagia. Saya lebih bahagia dengan orang yang amburadul, yang keras kepala. Karena kalian sama-sama menipu diri sendiri, serasa bahagia dalam hubungan, padahal sebenarnya tidak terkoneksi. Kenapa? Ada penipuan jati diri. Seakan-akan kamu tidak bebas, kamu maunya brutal, tapi kamu harus jadi anak alim. Ini contoh ya. Ataupun sebaliknya, anak alim dengan anak brutal, jadi rasa ketakutan, kecemasan, karena tidak sevibrasi. Dimana kamu harus menjadi elang yang harus terbang, tapi kamu seakan-akan elang yang dikurung di kandang seperti ayam. Walaupun mungkin kondisinya ayam petarung itu ya, hampir mirip-mirip elang ya, gagah berani, bukan ayam sakit ya. Tapi ya tetap aja, walaupun mungkin sama persis tapi beda. Kamu orangnya petarung, tapi karena kondisimu saat ini supaya dibilang bisa berbaur dengan lingkungan ya, jadi kamu jadi ikut-ikutan kayak ayam ayam petarung tadi ya, dimana kamu jadi elang kan. Tapi kamu serasa ingin saya ini elang, bukan ayam gitu. Ini contoh, kita bicara ayam dan elang ya. Kenapa saya ambil ini supaya berikan contoh untuk kamu ya. Ibaratkan jiwamu itu, dirimu terlihat baik-baik saja, padahal jiwamu itu tidak sehat, tidak baik, memberontak. Betul tidak? Cancer, kamu ketik di kolom komentar. Ada penyesalan dalam diri, kenapa saya tidak bisa tegas pada diriku? Kenapa saya menipu diriku? Saya gak bahagia sama dia. Tetapi untuk menyenangkan orang lain, kamu ya sudah deh, dibandingkan saya dibully, gak ada pacar, gak ada suami, gak ada istri, ya udah nikah ya sudah, nikah aja. Dengan yang mana aja, yang penting nikah. Ibaratkan keharusan. Padahal kamu tidak cinta, kamu tidak terkoneksi. Walaupun mungkin kondisinya kamu ya mungkin sudah mempunyai segalanya saat ini, ataupun dirinya. Tapi kenapa saya masih terhubung dengan dirinya? Saya masih sayang. Saya lihat di sini orangnya nih kayak macam bingung ya. Kamu bingung ya, Cancer, betul tidak? Memilih ikuti kata hati atau ikuti kata orang. Kenapa? Karena Cancer itu bimbang, belum tegas pada dirimu, yang mana kamu masuk mengikuti aturan-aturan dari manusia. Kalau kamu tidak tegas pada dirimu, Cancer, ya otomatis yang menderita siapa? Dirimu. Kita bicara teka-teki, berarti ada sesuatu yang harus dijawab. Yang jawab siapa? Kamu. Dengan cara apa? Logikamu. Kalau kamu merasa bahwa sekarang kondisinya kamu tidak baik-baik saja, berarti ada sesuatu yang harus diselesaikan, ada masalah. Yang mungkin dulu kondisinya kamu pergi dengan orang ini ya,
Kamu merasa bahwa dia nih kok begini-begini ya, masalah terus, masalah terus. Tetapi pada saat kamu jauh dari dirinya, ternyata masalah itu tambah besar. Yang mana mungkin kamu berharap kamu jauh darinya, semakin hilang masalahmu, tapi kok semakin besar. Ibaratkan jiwamu tuh tidak terima dia jauh dari dirimu. Padahal kamu sudah mendapatkan pengganti yang lebih baik, mungkin, ataupun mungkin mendapat karmik juga. Jadi kamu merasa bahwa oke, saya sadar bahwa dia yang terbaik dari yang terbaik. Sekarang saya koneksi dengan karmik. Karena ada beberapa Cancer yang mendapatkan karma dari apa yang dia lakukan di masa lalu. Ya, entah kamu selingkuh, akhirnya kamu diselingkuhi. Dulu kamu punya mobil, sekarang mobil kamu udah rusak-rusak. Motor hilang. Kerjaan gak beres, banyak hutang. Kenapa? Karena karmik. Kamu terkoneksi dengan karmik. Selama kamu terkoneksi dengan karmik, semua apa yang kamu dapatkan saat ini pasti akan hilang. Ataupun mungkin kondisinya ya rusak. Ataupun mungkin kondisinya ya hidupmu tidak baik-baik saja. Kamu mulai dari nol lagi. Kenapa? Itu untuk perjalanan spiritualmu. Supaya kamu sadar bahwa jangan ikut kata orang, ikut kata hatimu, suara semesta. Kamu melawan. Terkadang Cancer itu spiritual ya. Cancer itu spiritual dalam artian ya tahu aturan-aturan semesta. Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi terkadang implementasi di lapangan lakukannya lain, tidak sesuai. Tidak sesuai dengan kata hatimu. Ya. Jadi akhirnya kamu bergejolak dalam jiwamu. Saya lihat di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, keuangan dan macam-macam yang membuat hatimu akhirnya berpisah dengan dirinya untuk bisa mencari jiwa yang lebih baik, mencari orang yang lebih pantas. Sekarang kan kamu lari dari masalah, tidak mau dikatakan ini, tidak mau dikatakan itu, padahal jiwamu terguncang. Betul tidak Cancer? Ketik di kolom komentar. Kondisi kamu sekarang kan saat ini kayak macam pasrah ya. Ibaratkan ya bingung aja mau menentukan jalan di mana nih. Ke kiri atau ke kanan, saya di persimpangan jalan nih. Memilih yang mana? Ya sudah deh, saya korban aja, mengorbankan cintaku demi kebahagiaan orang lain dan kebahagiaan mentalku. Itu menurutmu, tetapi pada saat kamu pergi meninggalkannya, mentalmu tambah jauh, tambah down, hidupmu acak-acakan, gak beres. Kenapa? Karena ada karma yang tadi saya bilang. Itu perjalanan spiritualmu supaya hidupmu tuh jauh lebih tahu bahwa ini loh suara semesta, ini loh suara Tuhan. Dari situ kamu akan lebih bijaksana. Di situ kamu akan jauh lebih tegas, bisa mencintai diri sendiri dibandingkan orang lain. Jadi kamu lebih menghargai dirimu dibandingkan orang lain. Ingat, orang lain itu tidak akan bisa membuatmu bahagia. Orang lain tidak bisa membuatmu sukses. Yang bisa membuat sukses kamu. Yang bisa membuat bahagia kamu. Dirimu sendiri, bukan orang lain. Dia berkuar-kuar terserah. Tapi ingat, ya, yang bisa menentukan kesuksesan dan kebahagiaan adalah dirimu sendiri. Dari mana? Hatimu. Ini kan sekarang kita bicara hati. Hatimu terguncang. Terus bagaimana? Makanya gak beres-beres. Makanya tadi saya bilang, ada beberapa yang terlilit hutang, barang-barangnya hilang, stres, mumet, rindu sana, rindu sini. Padahal kamu gak memperjuangkan dia, kamu menyanyiakan dia, tapi kamu merindukan dia, kamu pergi dengan yang lain. Pasanganmu sekarang acuh tak acuh, tidak beres. Ya, ataupun mungkin kondisinya manja, mempersulit dirimu. Ya sudah, itu kan dari ketidaktegasanmu. Karena ikut kata orang, takut dibilang ini, takut dibilang itu. Ya akhirnya kamu sendiri yang menjalani itu. Tetapi pertumbuhan seiring pertumbuhan spiritualmu, perjalanan spiritualmu, pasti kamu akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, bisa lebih mencintai diri sendiri dan lebih mendengarkan suara hati. Ya, saya lihat di sini memang ada beberapa Cancer yang mulai bangkit spiritualnya, ya, untuk bisa dekat dengan semesta dan ya bisa menjadi pribadi yang baik, bisa menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang tegas, dan bisa bermanfaat buat siapapun. Ya, jadi kalau dibilang di sini ada penantian, entah kamu menanti orang yang kamu
pernah lukai dulu, seakan tidak tahu bagaimana caranya supaya ya artinya ada beberapa yang mungkin saya lihat di sini berdoa semesta, kalau memang dia jodohku, datanglah, buatlah dia datang kepadaku, lebih berserah. Kenapa? Karena udah nggak tahu harus berbuat apa. Padahal kuncinya cuma satu, ya kamu datang ke dia, ungkapkan apa yang kamu mau. Kamu kan banyak apa ya, banyak dalam hatimu tuh banyak keraguan, ketakutan. Saya udah mempunyai ini dan saya merugikan ini, saya merugikan itu. Ya sudah, nggak apa-apa, itu pilihanmu. Selama dirimu baik-baik saja berarti hidupmu baik. Ya, ada beberapa yang mungkin kondisinya Kak Ica saya hidupnya baik-baik, berarti bukan untuk energi, bukan untuk readingan ini, bukan untukmu kalau hidupmu baik. Karena ada beberapa Cancer di luar sana yang terguncang hatinya. Karena apa? Karena mengikuti kata orang. Kalau hidupmu baik, ini yang tadi saya bilang, kalau hidupmu baik berarti sesuai dengan langkahmu, hatimu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tetapi kalau hidupmu sekarang lagi kondisinya tidak baik-baik saja, berarti ada masalah dalam dirimu. Itu yang harus diperbaiki. Karena saya lihat di sini masalah cinta, masalah hati yang mengganjal, ibaratkan tidak nyaman dengan kondisi saat ini. Cinta ini dalam tanda kutip ya, cinta mungkin dalam hal dengan seseorang, ataupun cinta dengan mungkin karir ya. Contohnya kalau karirmu lagi tidak bagus saat ini, berarti ada yang salah. Mungkin persaingannya kurang bagus, tempatnya kurang bagus ya. Ibaratkan kamu kan cinta kerja juga ya, kamu tuh gila kerja ya, Cancer. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Kalau hidupmu tidak baik-baik saja berarti ada masalah. Cari masalahnya di mana, solusinya di mana. Nah itu. Kamu nih melawan. Sudah deh kita banting setir. Contohnya kalau kamu kerja, sudah deh kita banting setir. Kita kayaknya nggak cocok, nggak hoki di sini. Padahal kamu udah keluarkan banyak biaya di situ. Bagaimana mau sukses kalau sudah naik di tangga, ini contohnya 10 anak tangga ya. Kamu udah sampai di tangga ke-7, kamu banting setir, kamu ulang lagi dari tangga 1. Habis itu besok lagi sudah sampai tangga 5, ada keluhan lagi, ada masalah lagi, kamu banting setir, buka usaha baru lagi, mulai dari tangga 1 lagi. Bagaimana mau maju? Bagaimana mau finish sampai di atas? Begitupun percintaan. Bagaimana mau finish kalau naik turun? Kadang-kadang kamu berjuang, tiba-tiba kamu down, kamu putus asa, kamu cari baru lagi. Habis itu selesai, bosan lagi, kamu kembali lagi dengan dirinya, mulai dari awal lagi. Kapan endingnya? Kalau kamu tidak berani mencari solusinya. Karena apa? Tadi saya bilang, kamu terlalu banyak mendengar kata orang dibandingkan kata hatimu. Kamu ibaratkan disetting orang. Padahal yang tadi saya bilang, yang bisa menentukan bahagiamu dirimu sendiri. Yang bisa membuat kamu sukses kaya raya itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak mau peduli dengan dirimu. Dia tuh peduli dengan dirinya sendiri. Jadi gak usah terlalu mau pusing-pusing. Kita minta arahan, contohnya seperti saya kasih kamu arahan. Kalau memang kamu merasa bahwa Kak Ica bicaranya omong kosong, ya sudah, gak usah didengar. Itu hak kamu. Tapi kalau memang kamu tahu bahwa oke, memang Kak Ica benar, berarti saya harus ikuti, ya sudah, berarti ini untuk kamu. Itu kan semua kembali pada dirimu. Pilihannya itu adalah dirimu. Bukan berarti saya bilang kamu harus ikut saya. No, dari pilihanmu. Kalau kamu mendengar silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Difilter. Sama seperti omongan orang-orang di luar sana. Difilter. Apakah betul-betul sesuai dengan kata hatimu, tidak sejalan, tidak. Bukan berarti saya bilang kamu membangkang atau kamu keluar dari jalur norma-norma. No, tidak. Tetapi kamu lihat juga, ya, kamu kan diberikan akal pikiran kan. Kamu yang harus bisa tahu, kalau bisa ya cari solusi untuk tidak menjadi brutal ataupun keluar dari norma-norma. Ya. Jadi harus bisa lebih tegas pada dirimu. Kamu dikasih akal pikiran. Ya, kadang-kadang kita tuh terlalu terpaku pada aturan manusia. Bukan berarti saya bilang kamu tidak boleh patuh, no, ya. Tetapi terkadang kamu takut, bukan takut, maksudnya kamu sudah tahu itu bukan passionmu, bukan jalanmu, tapi kamu ikut.
Ya, contohnya apa ya, saya bingung juga. Oh, contohnya macam gini, beda agama nih. Ada beberapa yang saya lihat di sini beda agama. Kamu jatuh cinta sama dia, beda agama, tapi kamu cinta sama dia. Dia pun cinta sama kamu. Ya. Ya, kamu harus lihat dong bagaimana caranya supaya bisa bersatu. Ini contoh ya. Ada yang bilang, nikah beda agama itu haram lah, inilah. Ya, itu urusan mereka kalau mereka rasa haram. Tapi kalau kamu merasa bahwa saya nggak bisa jauh deh karena di sini ada twin flame. Ya, luar daripada haram dan apapun, saya tidak bicara tentang agama. Saya disclaimer dulu. Saya di sini bicara tentang spiritual, bicara jiwa. Kalau kita bicara agama ya beda lagi. Ya, saya bicara tentang jiwa kita. Kalau kita bilang jiwa itu kayak orang gila, penyakit rumah sakit jiwa, berarti gila. Gak ada obatnya. Kenapa? Karena dirimu sendiri yang menjadi obat. Dari keputusanmu, dari pola pikirmu. Ya. Makanya kalau orang gila itu gak ada obatnya. Paling hanya bisa dikasih penenang. Ataupun dikasih obat-obat apa ya, kalau dibilang yang nggak bisa sembuh gitu, paling dikasih obat untuk ya menenangkan diri aja, yang bisa membuat dia happy, bisa membuat dia bahagia, bisa membuat dia sembuh dari dirinya sendiri. Kambuh-kambuhan sama seperti jiwamu yang terguncang. Makanya saya bilang saya bicara tentang jiwa. Kalau memang kamu bicara bangkit secara spiritual, kamu gak akan dengar orang lain, kamu dengar hatimu, dirimu. Ya. Kenapa kita terlalu terpaku pada hal-hal yang membuat diri kita tidak maju? Ya, kamu pergi cari nikah di mana kek? Ini contoh ya. Mungkin di Singapura, di Australia, nggak ada duitnya Kak Ica kerja. Ataupun mungkin kalau di sini ya mungkin sama-sama nikah siri, pemberkatannya secara Nasrani, ini contoh ya, ataupun secara Hindu Buddha ya terserah, ataupun salah satu masuk sebagai ya persyaratan aja, sebagai formalitas, karena kita juga harus mempunyai hukum di negara ini kan, mentaati hukum pernikahan ya, perkawinan atau pernikahan ya perkawinan lah seperti itu, supaya legal di mata negara. Tetapi kalau secara spiritual, kamu sudah sah di mata Tuhan. Tapi kan tidak mungkin kita mau bilang, mau menikah, apa ya dibilang, Indonesia kan harus satu agama kan. Jadi ya kita ikut aja. Itu yang saya bilang, harus bisa menghilangkan ego dari dirimu dan dirinya. Kalau memang mau seperti begini, karena bicara teka-teki ya mungkin agak terlalu panjang ya. Ini sudah 23 menit ya, padahal saya mau cuman 13 menit tadi, cuman kayaknya memang harus ditatar kamu Cancer. Maaf kalau mungkin saya agak banyak bicara ya, semoga ini menambah wawasanmu. Karena saya lihat di sini jiwamu terguncang. Begitu dirinya, jadi sama-sama menderita. Kenapa? Karena penuh kepalsuan. Saya lihat di sini orang-orang cerdas semua Cancer. Kamu orang berpendidikan, tapi kok untuk mengambil keputusan aja kok nggak bisa ya? Tapi ya sudah, itu pilihanmu. Ya, di sini saya cuma menyampaikan bahwa ada jiwa-jiwa yang memang memberontak, yang tidak nyaman. Ya, saya memberikan kenyamanan buatmu. Begitupun juga sama dalam hal keuangan apapun. Kalau jiwamu tidak nyaman, jangankan kamu ini mau apa dibilangnya, mau kaya, no. Jiwamu happy pasti kamu kaya. Jadi yang macam contoh tadi saya bilang ya, ada jiwa-jiwa yang merasa bahwa kok saya tertekan ya, kok saya begini ya, saya masih mau dengan pasanganku dengan. Ingat ya, selama kamu tidak happy ya, jangan harap kamu kaya. Selama kamu tidak happy, jangan harap kamu bahagia. Semua itu dari hati. Jadi carilah jawabannya di hatimu. Ya, terlepas dari kata orang ya, gak usah dengar. Kan tadi saya bilang, hidupmu adalah pilihanmu. Orang lain tuh hanya bisa mencibir, kita sukses dicibir.
kita jatuh, kita jadi gembel, mereka cibir juga. Jadi nggak usah dengar. Jadilah yang terbaik selama kamu tidak, artinya kita bikin tuh sesuai tuh yang baik, selama kita tidak pernah menyusahkan ya kita lakukan. Menyusahkan orang lain maksudnya. Karena ingat ada karma. Dan kalaupun mungkin kondisinya kamu sekarang lagi pusing, stres, ada pembelajaran dari semesta yang ingin dia sampaikan untuk kamu bisa menjadi orang yang lebih happy nanti. Selama kamu bisa menjawab pertanyaan itu, bukan lari dari masalah. Tuh, Cicak sudah menegaskan tuh. Ya. Jadi kalau hidupmu sekarang murat-marit, berarti ada sesuatu yang harus kamu benahi. Jiwamu nggak bisa nipu. Mungkin kamu bisa menipu mungkin kamu bisa menipu manusia, tapi kamu nggak bisa menipu Tuhan. Kamu nggak bisa menipu semesta. Jiwamu, hatimu itu betul-betul tidak bisa tenang, tidak bisa nyaman kalau ada sesuatu yang terganjal. Selama kamu tidak happy, jangan harap kamu mau bahagia. Selama kamu tidak happy, jangan harap kamu bisa kaya. Kamu nikah dengan anak orang kaya pun tetap kamu miskin. Serius. Malah banyak hutang. Jadi sekarang ikuti kata hatimu, Cancer. Bukan saya mengguruimu ya, ini semesta yang mau berbicara kepadamu supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena saya lihat di sini ada beberapa juga Cancer yang mau terbangkit secara spiritual, yang mana menyerahkan semua kepada semesta, berbuat yang terbaik, dan lebih mencintai diri sendiri. Bukan berarti saya bilang egois, no. Tetapi kalau kita terlalu mengikuti kata orang, hidup kita menderita. Karena kita harus berbuat baik untuk orang lain, sedangkan diri kita merana. Jadi cintailah dirimu sebelum kamu mencintai yang lain. Selama dirimu bahagia, pasti orang lain itu akan bahagia. Kenapa? Ada energi kebahagiaan yang ibaratkan menular kepada mereka. Tetapi selama kamu hidupmu begitu-begitu saja, tidak ada perubahan, dan ya mau dikatakan baik aja, ya sudah begitu-begitu aja sampai tua, tidak ada perubahan, malah kamu dapatnya capek doang dan penyesalan. Jadi sebelum penyesalan datang, sebelum waktu terus berlalu, ambillah keputusan supaya hidupmu jauh lebih baik, Cancer, ya. Begitupun dengan pasanganmu, ada penantian di sini ataupun kamu menanti, kamu tahan-tahan nangis karena kamu merindukan orang ini, ya sudah, datang ke orang itu, ambil keputusan. Jangan hanya memendam. Akhirnya apa? Kamu menyengsarakan pasanganmu saat ini, kamu menyengsarakan juga dirimu dan pasanganmu di sana. Karena kalau saya lihat di sini ada twin flame ya. Dia rindu kamu, kamu rindu dia, tapi malah kamu masih terkoneksi dengan yang lain. Ataupun dirinya masih terkoneksi dengan yang lain. Harus sama-sama menyatu. Pada saat kamu penyatuan, union, ini contoh ya, kalau twin flame ya, dan kamu bisa bersatu, hidupmu akan bakal jauh lebih baik, rezeki bagus, kesehatan bagus. Kenapa? Karena hati nyaman. Hati nyaman. Selama hatimu nyaman, ya, jaminkan rezekimu bagus, kesehatan bagus. Kita bicara hati kan, sama seperti kita hutang. Kita dililit hutang, orang teror-teror, kapan bayar. Kita gak bisa konsentrasi kan, malah stres. Kayak banyak orang yang bunuh diri karena hutang. Nah sama, bagaimana kamu bisa jadi kaya kalau hidupmu aja kayak terteror dengan harus berbuat baik untuk orang lain. Jadi harus bisa lebih up pada diri sendiri supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya, ya Cancer ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate. Jadi tetaplah belajar ya, menjadi pribadi yang lebih baik ya, dan setidaknya lebih tegas untuk diri sendiri ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiak, kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Pisces, Aquarius, Leo, Virgo, Cancer, Gemini, Aries, dan Taurus. Dari inisial ada huruf M, P, J, H, L, T, Y, R, B, Q, M, S, W, H, A, J, O, R, dan M ya.
Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Cancer ya. Dan saya doakan semoga hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Cancer, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.